kembali dengan saya, Damaris Bana. Saya ingin menyampaikan materi tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945. Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Indonesia. Ketetapan MPRS nomor 27/MPRS/1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1984 dan GBHN tahun 1988. Bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. TAP MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN. Dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal.
PAUD formal berbentuk Taman Kanak-kanak atau TK, Raudhatul Atfal RA, dan bentuk lain sederajat. PAUD non formal PAUD non formal yaitu kelompok KB. PAUD non formal yaitu kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA. Dan bentuk lain sederajat, PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, termasuk homeschooling. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Dewasa ini, para orang tua sudah semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri hingga ke desa-desa, sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut. Perhatian akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama didengung oleh para tokoh PAUD seperti Pestalozzi, Forbel, Montessori, termasuk tokoh pendiri Indonesia Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosional, dan nilai-nilai agama moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Landasan hukum penyelenggara PAUD di Indonesia. Penyelenggara pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum yaitu Pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen Undang-Undang 45 Pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dan transfer knowledge gap kepada pengembangan potensi anak. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. DAP. DAP lahir dari kondisi pendidikan Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah umur 8 tahun. Kurikulum lama dianggap telah gagal membentuk anak-anak
agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. Ciri kurikulum lama. A. Berorientasi menghafal materi. B. Lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosional, dan spiritual. 3. Materi diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. 4. Antara materi yang diajarkan dengan yang lain terpisah, tidak terintegrasi, dan tidak berkaitan. 5. Bahan ajar tidak relevan dan kehidupan nyata. 6. Guru berceramah dan anak hanya mendengar. 7. Tidak terjadi interaksi antara sesama teman dalam belajar. 8. Ujian banyak mengandalkan pilihan ganda. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk para pembaca atau pendengar, penonton YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.